Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya imam kita tadi, buku kita yang telah membacakan Quran surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun, terasa nikmat kita, karena itu makanan jiwa kita, makanan ruh bagi orang beriman itu dari langit datang. Kalau ruh kita dibuat senang dengan makanan-makanan dunia, nggak cocok, nolak ya. Sebab manusia itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur sufri, unsur yang datang dari bumi. Minha khalaqnakum, dari bumi itu kan kami ciptakan. Sedangkan satu lagi unsur uluwi dari langit, yaitu ruh juga. Ketika Allah menciptakan kita manusia di rahim ibu, 4 bulan tak ada roh itu, tapi berkembang karena Allah yang menyempurnakannya. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, terpancar dari bibir bapak kita dan jumpa dengan bibir ibu kita. Padahal bibir bapak kita itu sekali keluar itu 1,5 juta bibir itu. Walaupun cuma sesendok teh, itu 1,5 juta. Kromosom XX dan kromosom XY. Bentuknya macam cewek, kepala itu ekor. Cerita cewek ini kuliting. Kepalanya bukan kita, ekornya. Kalau ekornya pendek, berarti dia akan jadi anak perempuan. Kromosom XX. Kalau ekornya panjang, kromosom XY. Kalau perempuan nanti jadi anak laki-laki. Dia harus menyeberangi rahim ibu. Itu liang rahim itu sejengkal lebih. Itu asalnya bukan main, sangat asal sekali. Sehingga kalau misalnya bibir bapak kita terpancar, dia berlomba-lomba menuju rahim, itu mati di dalam semua itu karena terlalu asal. Yang lolos paling 30-50 aja yang lolos. Sampai dia menuju bibir rahim itu berlomba-lomba kayak cebolan. Mau masuk ke dalam nggak bisa masuk, tertutup. Itu membukanya itu seperti 1000 sekian detik, sedikit sekali. Dan yang lolos hanya 1. Kalau lolos 2 anaknya kembar. Kalau lolos 3 dan kelimanya ini kembar 6. Coba lolos 50, keadaannya kecil. Banyaknya. Paham Pak?
Rambut bertemu dia, digabung dia menjadi alat. Sesuatu yang lengket mirip lintah. Fi qararin makin, lengket di dinding rahim yang sangat. Dari situlah manusia diciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari 'alaqah. Yang kita terjemahkan sebagai darah. Manusia bukan dari sebuah darah. Terus sebuah darah najis kita. Kalau kita berasal dari darah, kita najis, karena darah itu najis. Betul? Darah najis. Kita bukan najis karena menangani anak. Kita telah dimuliakan oleh Allah SWT. Kita ini bukan najis. Karena kita berasal dari mani, bukan dari darah. Kalau darah najis. Tak ada kejadian manusia dari min mani, yumna dari mani yang terpanjang di bapak kita, wakarohim di ibu kita. Ketika jumpa si korohim mani disebut alaqah, sesuatu yang lengket seperti ini. Harus buka terjemahan Indonesia. Kalau kau tidak salah bilang, bukan dijadikan dari sebuah darah, tapi dari sesuatu yang lengket. Yang bahasa biologinya, bahasa Latinnya zigot. Dia terus berkembang. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada darah, ada tulang, ada otot semua. Itu 4 bulan berjalan. Apa 4 bulan sempurna dia dalam rahim ibu tanpa ruh, ruh belum tiup. Itu asli dari bibit yang dimakan bapak kita di dunia. Kangkung, ayam, dari kambing, liku, dari yang dimakan ibu kita tumbuh jadi anak tanpa roh berkembang. Kenapa yang menyempurnakannya? Tanpa roh dia berkembang. Walaupun dia belum makan, belum minum, dan ditegaskan itu kan cuma sajadah. Summa sawwa, kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Ketika ada roh disempurnakan, Allah akan berkembang. Setelah sempurna, kepala datang, ada matanya, ada kuping semua. Wa nafakha fihi min ruhi. Lalu kami tiupkan roh kepadanya. Tiup roh, ahyaku dan segala ahyaku itu ditiup roh kami. Setelah itu barulah dia makan. Dari tali pusarnya itu dikirim makanan dari rahim ibunya itu kepadanya. Setelah ditiup roh, begitu ditiup roh dia hidup, berubah domir dari dia. Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Kemudian Allah tiupkan roh dari langit, dibawa dari langit lalu arwah dibawa oleh malaikat, ditiupkan ke tubuh yang sudah sempurna. Begitu ditiupkan maka dia hidup. Begitu hidup kata Allah, wajah lakum, betulkan mobilnya. Objeknya betulkan dari dia menjadi kamu. Begitu ditiup roh dia hidup dan kami jadikan kamu as-sam'a bisa mendengar, wal absar bisa melihat dalam rahim ibu, wal afida bisa merasakan perasaan ibu dalam rahim ibu. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang paling berubah dari dia menjadi kamu dalam satu kalimat yang sama. Ini adanya dalam masalah namanya iltifat, bertukar objeknya dari dia menjadi kamu. Kata tafsir, kenapa dari dia menjadi kamu? Dia kategori belum hidup, belum bisa diajak dialog. Tapi begitu ditiup roh hidup, Allah jadikan kamu jadi orang kedua. Mendengar, kamu bisa melihat, mendengar dalam hidup, bisa merasakan perasaan. Kalau ibumu gembira waktu hamil, kamu lahir jadi orang yang gembira. Kalau ibumu tertekan jiwanya, kamu lahir nanti jadi orang yang tertekan. Besar dosa itu menjadikan kita seperti ini. Perpaduan dua itu, yang dari bumi jadi badan, yang dari roh, yang dari langit roh. Nanti kembalinya pisah. Yang dari badan, yang dari tanah ini kembali ke tanah. Baiklah itu juga pulang ke tanah. Yang jadi roh pulang ke langit. Yang jadi roh pulang ke langit, yang jadi badan jadi tak habis. Sampai situ aja, kalau badan ini sampai sini aja. Di dunia ini aja habis. Nggak dibawa ke akhirat dari badan ini.
jangan berpisah jasad dengan roh. Kalau umpama jasad bersatu, namanya hidup. Kalau jasadnya berpisah dengan roh, namanya mati. Dan kita 2 kali hidup, 2 kali mati. Salah kita bilang, orang kita hidup sekali aja. Mana kita hidup sekali? Kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Yang bilang Allah di Quran, hafal kita semua yang itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu kafir kepada Allah padahal kamu sebelum ini dalam keadaan mati? Kenapa mati? Karena jasadnya roh nggak jadi. Rohnya masih di dalam roh, jasadnya di dalam air ini belum jadi, belum nyatu dibilang mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Serentak dengan ditiupkan roh kamu hidup. Kalau pakai domirnya itu summa. Fa. Bahasa Arab fa artinya kemudian, summa artinya kemudian. Tapi summa dalam bahasa Arab kemudian pakai waktu lama. Kalau fa pakai waktu serentak langsung jadi. Inna amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau menjadikan sesuatu cukup kalau perintah jadi serentak dengan perintah Allah jadinya juga nunggu 1 detik. Itu kalau pakai fa. Kalau pakai summa lama. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 1 miliar tahun. Kalau lama kalau pakai summa, kemudian pakai summa. Tapi kalau cepat waktunya kalau pakai fa, kemudian itu arti dalam bahasa Indonesia. Fa ahyaku serentak dengan ditiup roh kami. Yang dari langit roh kita masukkan ke jasad yang 4 bulan. Kita hidup. Semua yang cukup lama setelah kamu hidup dimati. Mati yang kedua, cabut nyawa kita. Yang umur 10 tahun mati, 900 tahun mati. Tapi Adam 1050 tahun, tapi Nuh 950 tahun setelah dicabut roh mati. Semua yang cukup mati dikubur lama Allah pakai semua. Nabi Adam sekarang terbangun lagi dikubur. Udah berapa puluh ribu tahun. Setelah lama mati, nanti ditiup sangkakala, kiamat. Semua yang hidup mati. Maka kata Nabi 40. Mati itu 40. Tidak disebut 40 hari, 40 tahun, 40 bulan yang disebut 40 kali titik. Mati. Yang hidup adalah Allah wal hayyul qayyum. Malaikat pun mati kan. Ketika dia sangkakala semua mati yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah mahukan masih hidup. Malaikat maut enggak mati. Orang dia nyebut nyawa. Malaikat Israfil gak mati, dia biung sangkakala. Malaikat pemikul aras gak mati, malaikat Israfil gak mati, malaikat Mikail gak mati, malaikat Jibril gak mati. Kemudian apa mati kan semua? Malaikat itu. Kemudian Allah kata, siapa yang hidup sekarang? Siapa yang hidup sekarang? Anak mu'min. Wa anak mu'min. Aku hidup dan aku yang mematikan. Buat hakil soal maha berdiri sendiri. Nggak ada yang hidup saat itu. Malaikat penyiksa kubur pun mati. Berapa lama mati? Allah alam 40 hari, 40 tahun, 40 bulan mati. Kemudian Allah hidupkan malaikat Israfil diam sangkakala kali. Hidup semua yang mati. Berkata ahli kami. Qalu ya wailana man ba'athana min maqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalin. Berkata orang-orang kafir, cilaka. Siapa menghidupkan kami? Padahal kami udah enak mati. Kok dibangunkan lagi kami? Kenapa kami dibangunkan padahal kami sudah enak mati? Cilaka betul. Siapa yang membangunkan kami dari tidur? Inilah kata orang Mu'tazilah yang di Indonesia namanya liberal. Gak ada siksa kubur. Karena dia katakan tuh, ini orang yang di dalam kubur orang kafir bilang, kok dibangunkan kami dari tidur, lain-lain tidur. Berarti ini kubur tidur, gak siksa kan? Dia lupa. Itu mereka yang ngomong itu orang kafir itu ketika sampai kali ditiup kedua kali. Memang mereka sempat 40 hari atau bulan atau tahun gak disiksa, ada yang bisa mati. Kenapa dia bisa mereka orang lagi mati? Paham? Di situ ada tanda sakti. Kata ahli Quran, ahli Quran, sakta itu memberhentikan bacaan 2 hari. Tanpa
tanpa memberhentikan nafas. Kalau nafasnya putus namanya waqaf. Kalau sakta bacaannya dia putus nafasnya nggak boleh putus. Itu menurut ahli qiraat. Ada 4 sakta dalam qiraat Imam Hafs yang kita boleh. Pertama surah Kafir wajan qayyimah. Yang kedua surah Yasin. Ini yang saya baca. Qalu ya wailana man ba'athana min maqadina hadza ar-rahman. Yang ketiga surah Al-Qiyamah man roh. Yang keempat surah Al-Mutaffifin kalamal rola makanya itu kata di tafsir. Sakta itu memberhentikan bacaan sejenak untuk mempersiapkan hati kita jangan terkejut dan jangan lihat ke kiri. Berhenti dulu. Kalau berkata mereka ya celaka. Andai katalah kami tetap tidurkan amalnya. Imam tadina ada. Kalau ya wailana man siapa yang membangkitkan kita dari tidur ini? Mimma qadina pada kita sudah enak-enak tidur dibangunkan silakan. Berhenti dulu situ. Tenang jiwa baru yang sana. Hadza rahman. Inilah apa yang telah dijanjikan Tuhan yang Maha Besar. Hari pembalasan. Rasulullah Musa telah benarlah Rasul-Rasul menjanjikan ada hari penimbangan amal dan balasan. Surga bagi orang yang bertakwa, neraka bagi orang yang durhaka, kekal dalam neraka selama-lamanya bagi orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan mati lama dia roh itu bagi ya. Kenapa itu bagi? Karena di pada masa roh kita disambungkan lagi ke dasar, bukan jasad yang ini dulu jadi tanah, dikasih jasad yang baru. Dibikinkan jasad yang baru, tapi rohnya tetap yang itu. Itu roh yang dalam rahim, roh yang di dunia ini, roh yang kita pakai di kubur, roh yang kita pakai di masyar, roh yang kita pakai di surga, rohnya itu juga, tapi badannya juga. Di pada masyar kita diberi tubuh yang baru besar-besar, dan tubuh yang baru itu tergantung amal kita di dunia soleh. Kalau amal kita soleh, tubuh kita cantik bercahaya. Oh bercahaya. Orang yang menjaga wudu, menjaga sholat di waktu, nuruhum yas'a baina aydihim wa min aymanihim. Tubuhnya bercahaya, atas bawah muka belakangnya bercahaya. Lebih terang dari matahari. Ini min athari wudu, min athari sujud munawarah. Bekas wudu, bekas sujud bercahaya di hari kiamat. Yang tidak masuk sholat itu sholat takbir. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami ini yang hilang-hilang sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya bercahaya mereka, tubuh yang bagus. Ada yang mengatakan orang yang kumpul puasanya di dunia, di akhirat di padang mahsyar mulutnya harum. Itu hadis tulis dalam kitab Ihya. La khulufu fa bisawati atyabu indallahi min bashir bisik. Sesungguhnya kata Rasulullah, bau mulut orang yang puasa di dunia, bau apa? Orang puasa mulutnya bau nggak? Atyabu indallah, nanti di hari kiamat lebih harum min rihil misik, daripada harumnya minyak kasturi. Berarti misiknya mahal, bukan badannya ini bau kita. Apalagi habis merokok, berhenti dong. Bapak ibu yang mulia, berhenti dong. Merokok kan gak haram, ya khilaf. Ulama sebagian bilang haram, sebagian bilang makruh. Tapi tak ada ulama yang mengatakan merokok itu hukumnya sunat makan. Tidak ada ulama yang mengatakan merokok itu hukumnya wajib, apalagi mubah kan? Tidak ada ulama yang mengatakan merokok hukumnya boleh. Kalau gak haram makruh aja, khilaf apa yang makruh antara makruh dan makruh aja. Tapi paling tidak kita harus dan manfaat. Bahkan rokok itu makan duit, manfaatnya ada, mulut jadi bau. Apa sih hebatnya kalau mulut bau? Kalau kita baca Quran, malaikat datang khusus satu dikirim Allah dari langit, melengketkan mulutnya ke mulut kita yang sedang baca Quran.
Dan mereka itu menyedot semua bacaan Quran kita. Kelak di hari kiamat dikeluarkan sebagai bukti kita membaca. Dan itu huruf-huruf yang kita baca itu adalah malaikat memberi syafaat kepada kita. Al-Quran itu syafi di umat kiamat memberi syafaat. Allah buka jengkelnya malaikat kalau kita baca Quran menurut pokok. Jengkel itu malaikat. Saya ada manfaat. Berhentilah berapa lama? 21 hari. 21 hari. Sudah diteliti di seluruh dunia ahli-ahli kesehatan. 24.000 racun. Salah satu di antaranya mematikan cyanida. Mati. Kenapa kan sebab? Coba 200 batang rendamkan di toples. Satu malam besok akhirnya saling minum mati. Mati lah. Karena ada cyanida. Karena di sebatang-sebatang mati. Dan racun yang paling membuat orang tidak bisa berhenti merokok namanya nikotin. Nikotin itu membuat orang candu, nggak bisa meninggalkan rokok. Tapi 21 hari dia bertahan tidak merokok dengan segala jihad perjuangannya. Hari ke-22 rokoknya lagi mencandukan dia. Hilang candu karena udah keluar lewat air seni dan lewat keringat. Sehingga 22 hari berhenti merokok. 22 sudah tidak candu lagi dengan rokok. Berjuta-juta coba. Kalau saya memang tidak merokok dari kecil tidak. Walaupun saya sudah kerja, bapak saya berikan rokok satu slop saya berikan bapak. Saking saya gitu. Rokoknya merek Amerika Gold, satu slop saya kasih. Satu hari ditawarkan kenapa mereka? Enggak bagus, merah enggak. Apa kau bilang? Enggak bagus. Dari mana? Saya bilang bau. Kalau bau kenapa? Kalau bau pasti enggak bagus. Tengok bapak saya mengatakan. Kenapa kau bilang begitu? Allah menciptakan semua yang bagus pasti harum. Nangka harum, cempedak harum, sawo harum, tomat harum, semua makanan-makanan yang bermanfaat dibuat Allah harum. Kalau cempedak sudah busuk, baunya pasti nggak bagus lagi. Jangan makan. Istri kita harum. Kalau udah bau bebas dokter mesti sakit. Pasti sakit. Orang pasti harum. Thayyiban besar. Halalan pasti harum. Tidak ada benda yang baik itu baunya tidak harum. Dia juga ya pikirnya. Jadi rokok apa enggak? Pada dia pun rokok seumur hidup tidak bagus. Maaf sudah tidak bagus. Pandang kalau bagus. Adik saya mau pergi sekolah. Jadi dia kasih rokok 4 batang lagi. Nah, bekal bagus. Istirahat, rokok. Merah enggak. Ini juga ya. Enggak tahu kenapa. Kalau bau pasti enggak bagus. Dan ternyata babi enggak nomor. Jangan alasan saya. Saya udah tes. Babi itu binatang omnivora kan segala. Di dalam dunia hewan 3 jenis makanan. Hewan yang makan rumput namanya herbivora. Halal. Rusa, kijang, sapi, kambing, pokoknya makan rumput. Dog, kadang-kadang pasir itu dog. Karena dia makan rumput. Kalau biawak apa? Dia makan daging. Kalau makan daging apa? Biawak, kucing, harimau, singa, burung elang, kuda-kuda. Makanya lambang Garuda itu harus tidur sapi. Sebab Garuda memang gagal, tapi dia makan lama. Tikus dimakan binatang yang makan daging utara namanya garuda. Jalalah kalau salah. Yang ketiga makan segala-galanya. Itu lebih haram lagi. Haram besar. Najisnya mualaf. Karena dia babi itu tayunya sendiri dia mau makan. Tidak ada binatang mau makan tayunya. Ayam mau makan tayu, tapi tayu orang. Ayam tak mau makan tayu. Kurunglah ayam seminggu, kalau saya kasih makan lemas dia mau mati. Kasih tayu ayam 1 batang, terima kasih.
Makanya kalau ada teka-teki tai apa paling bagus di dunia? Tai batu. Kenapa? Karena bisa 8 kali jadi tai. Jadi tai dimakan lagi jadi tai lagi. Sengit. Binatang seperti itu. Tai sendiri dia makan, tapi anehnya dia nggak makan tebak. Saya sudah tes, ambil daun sawi hijau 5 kilo ikat lagi. Ambil daun tembakau 5 kilo, mirip bentuknya mirip, warnanya sama. Buang terus kan dapat. Dan sampai 5 menit itu tembakau habis makan banyak. Habis. Anehnya tembakau tidak ada satu babi pun mau makan daun tembakau. Dipijak-pijaknya sampai dari bor, tidak ada satu babi mau makan dari daun tembakau. Boleh tes? Rokok, belilah rokok. Rokok yang paling mahal apa? Kisamsu, 5 bungkus ikat pakai benang bagus-bagus. Buat kandang babi. Dipijak-pijak babi, tidak ada babi mau makan rokok. Tidak ada babi mau makan babi. Oleh karena itu janganlah kita membuat babi jadi heran. Kalau kita merokok sampai kandang babi, kita babi. Mereka makanya kita tidak mau ya. Kita ini disuruh merenung, betul kan? Disuruh merenung sejenak lebih baik dari ibadah 70 tahun. Karena merenung sejenak bisa menukar sikap kita. Ibadah belum tentu bisa menukar. Kalau sholat dia kata Rasulullah, ya Rasul siang sholat, tapi masih mencuri. Dia sholat tapi dia masih menjadi pencuri. Nggak dibilang lagi intim, pas dia mencuri tangkap kita potong tangannya. Nabi suruh dia memperbaiki untuk sholat. Nanti sholatnya akan memberhentikan dia dari mencuri. Sholat mungkin bisa memberhentikan orang dari berbuat keji dan munkar. Ini sholat terang. Tapi merenung, orang bisa berubah deras. Umar bin Khattab orang datang sedang membunuh adiknya. Karena dia dengar adiknya Fatimah masuk Islam sama suaminya. Bawa pedang terhunus. Orang anak kalau udah bawa pedang terhunus berarti mau membunuh orang. Jumpa saya dinasihati Nabi Waqqas sama pendekar, sama sahabat panah. Saya dinasihati sudah Islam. Dia tanya, Umar mau mana? Saya mau. Oh bukan. Dia terus pergi ke rumah adiknya. Dia ketok pintu rumah adiknya. Sebelum dia ketok rumah adiknya, adiknya baca Quran sama Khattab sama suaminya bertiga. Ayat yang baru turun ditulis surah Toha, innani anallah la ilaha illa ana. Didengar sama Bapak ini gak mungkin ini karena manusia, gak mungkin. Wa aqimis sholata li dzikri ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu didengar gemetar ketok pintu. Adiknya nanya, siapa itu? Umar bin Khattab abangmu. Sobat suaminya sendiri. Dia takut. Begitu dia buka pintu, mana tadi yang baca? Disembunyikan. Disembunyikan. Tak boleh. Ditampar dengan berdarah di pintu. Begitu ada perempuan yang berdarah di pintu. Kata Siti Fatimah, memang kami sudah Islam, mau bunuh. Itulah laki-laki merdeka. Kalau udah nampar perempuan masa bersalah. Ada pendekar nampar perempuan. Sontoloyo dia yang nampar bini. Kalau jago tantang itu juara tinju ya. Tantang tuh kabar ucap Habib, tantang Habib. Ini menyesal ya. Sempat didudukinya itu, ada iparnya dadanya. Dipukulnya jatuh ke lantai dibunuh. Tiba-tiba dia lihat dia selembar Quran. Diambil jangan. Kenapa? Kamu najis. Innamal musyrikuna najas. Orang muslim itu najis, nggak boleh pegang Quran. Bagaimana supaya saya bisa pegang Quran? Mandi dia orang itulah hebat. Nggak dilawan, nggak dirampok. Mandi dia. Mengerjakan satu perintah Allah atau berhidayah. Sebelum baca Quran nggak boleh. Sebelum suci dia mandi. Begitu dia mandi dia baca innani anallah la ilaha illa ana. Betul lah ini nggak mungkin buatan manusia. Di mana Nabi
Saya mau cari. Waktu dia jalan mencari Nabi Muhammad itulah pertama sebelum dia ke adiknya dia mau bunuh Nabi Muhammad. Jumpa saya penasaran. Mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad. Kau urus saja adikku dulu. Baru dia itu adiknya Islam. Maka dia ke rumah adiknya nggak jadi jumpa Nabi Muhammad. Setelah baca Quran baru dia datang lagi ke rumah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sedang kumpul di rumah saya di Harkam bin Abi Thalib. Ketuk pintu gol. Siapa? Umar. Satu rumah itu betul. Pendekar besar, tanding bulan 8 tahun di pasar bekas nggak pernah kalah. Juara tanding bulan setiap tahun di pasar bekas, nggak ada lawan. Kata Sayyidina Hamzah bukan itu. Kalau dia datang baik-baik kita terima baik-baik. Kalau dia datang dengan niat jahat kita terima apa yang dia mau. Ini sama-sama jago. Sayyidina Hamzah juga jago, padahal sama besarnya. Buka pintu. Begitu dilihat Nabi Muhammad oleh Sayyidina Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Rumah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dapat hidayah Sayyidina Umar bin Khattab. Gara-gara sebelum baca Quran yang tadi. Dan malam sebelumnya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, beri hidayah salah satu dari dua umat. Nabi Khattab atau Abu Jahal, Nabi Hisham. Kalau terima doa Nabi Khattab tetap Islam. Dan terus sampai nanti menjadi orang yang istiqomah dengan agama. Saking taatnya dan tegasnya dengan agama. Setan yang berani berpapasan. Kata Nabi, tidaklah setan berjalan satu jalan, Nabi Khattab berjalan satu jalan, maka setan menghindar. Papasan aja nggak berani setan. Kalau kita dikecup setan membunuh kita. Maka ketika kita mendengar seperti ini, renung, kita karena merenung sejenak Nabi Khattab sejenak aja merenung. Tak mungkin ini ciptaan manusia. Ini mesti Quran adalah firman Allah. Masuk Islam sampai mati tidak, nggak berubah sampai mati. Nah, kita juga merenung sejenak. Rokok itu bagus. Saya ingin mengingatkan bahwa waktu kecil-kecil saya ikut pramuka. Kata guru pramuka saya, nah kalau kau tersesat di hutan, coba buah-buahan. Jangan kau makan sebelum kau periksa. Kalau buah-buahan itu dimakan binatang, tupai, atau dimakan musa, atau dimakan monyet, maka kau makanlah, karena pasti itu sehat dan baik. Tapi kalau buah-buah itu sepohon mulus, semua nggak ada satu binatang pun makan, yang coba-coba kau makan. Mati betul. Paling tidak makanan itu tidak baik. Atau beracun. Waktu saya kecil, saya disuruh berjemur. Di belakang rumah saya ada pohon, banyak pohon di belakang rumah saya. Setiap hari tanam satu. Waktu itu masih lama. Oh, ada pisang, ada mangga, macam-macam buah. Banyak sekali. Di belakang rumah saya ada pohon bengkok, batunya besar batangnya. Bengkok begitu, baru lurus. Bengkok, baru lurus. Saya sering disuruh berjemur oleh bibi saya kecil supaya badan saya kuat, supaya tulang saya kuat. Saya suruh berjemur, duduklah saya di pohon bengkok itu, yang di belokannya itu duduklah saya kesana, jemur matahari. Sampai berkeringat. Kadang-kadang datang main. Gelandang kami ada gelandang darah. Diambilnya jagung, diambilnya mangga, diambilnya pisang. Saya perhatikan sekali-sekali datang monyet ekor panjang bertiga. Senang sekali saya banyak monyet di bawah. Tapi lama-lama saya dulu buah pisang diambilnya, buah mangga diambilnya, buah jagung diambilnya, buah jengkol satu dia. Berkarung-karung buah jengkol. Kalau orang datang ke bapak saya bilang tidak usah dibayar. Kalau pisang atau sekarang bayar. Tapi kalau jengkol nggak usah. Saya renung-renung, nggak tahu monyet makan jengkol. Satu hari dekat rumah saya kepala desa dapat monyet. Diikat di pinggirnya, diikat di rumah kayunya, loncat-loncat begitu jangan sampai kecil. Dikasih pisang ditangkap. Kasih bau ditangkap, makan. Saya ambil itu jengkol itu. Saya pulang lempar, tidak terbiji, saya bawa ke rumah itu. Saya lemparkan itu, jengkol belakang, terus dicium. Dilemparkan lagi sama saya. Barangkali dalam hati mungkin kurang ajar, mau kasih pulang ke jengkol. Terus saya pernah lihat monyet makan jengkol. Maka jangan kita membuat monyet jadi heran. Walaupun tidak haram, siapa yang bilang haram? Kalau dia itu semangat orang bilang, tapi monyet tidak makan.
itu orang Inggris. Tahan kata orang Arab. 40 hari Nabi, 40 malam tinggal di dalam gua Hira. Merenung melihat kota Mekah, apa kota Mekah dari puncak Jabal Nur itu. Pikiran, kok beginilah alamnya? Orang berzina, minum minuman keras, membunuh, perang, makan riba, macam-macam. Kenapa susah ini? Merenung Nabi. 40 hari Nabi merenung. Allah kirim malaikat Jibril jadi Rasul. Jadi merenung itu disuruh. Berpikir dan berzikir itu disuruh. Maka orang Islam itu disuruh memberi makan roh. Makanan roh yang dari langit, karena dia datang dari langit. Sholat, puasa, zikir, baca Quran, merenung, silaturahim, sedekah, bagi haji, umroh. Ini makanan rohani, makanan roh. Sedangkan jasad kita ini dari tanah, makanannya dari tanah. Kangkung, bayam, tinju, kolkar. Tak bagus betul. Kata Nabi, barang siapa makan bawang mentah, jangan sholat berjamaah ke masjid. Makan bawang mentah sepakat ulama kita mazhab Syafi'i hukumnya makruh, betul. Tapi nggak boleh sholat berjamaah. Diusir Nabi. Berhak Rasulullah mengusir orang Islam nggak boleh ikut sholat berjamaah kalau makan bawang mentah. Haram apa maksud makruh? Tapi kubur haknya sholat berjamaah walaupun nggak ada. Itu bawang mentah lagi jengkol. Ini suruh kan marah saya. Suruh berenung. Kalau Nabi usir tidak apa-apa sebenarnya. Betul? Betul tak? Supaya tubuh kita ini cantik bagus, diberi makan yang gimana? 3 yang boleh dimakan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi. Jangan mimpi makan yang ada di langit. Bukan makanan kita itu. Ada. Adakah orang yang di dunia ini makan makanan langit? Ada. Tapi tak banyak. Siapa yang pertama? Yang pertama Bani Israil. Ketika dikejar Fir'aun nyebrang Laut Merah, Fir'aun tenggelam dengan tentaranya. Bani Israil tinggal di Pulau Sinai. Kata Nabi Musa, lanjutkan perjalanan ke Palestina. Kita ambil Palestina. Kita 670 ribu. Tak lagi kami nanti perang mati pulang takut. Jadi kemana? Balik lagi ke Mesir. Nggak mungkin. Terus gimana? Tinggal lagi di Pulau Sinai. Nggak bisa Pulau Sinai, rumput jadi nggak tumbuh, pohon nggak ada, rumah nggak ada. Maka Nabi Musa berdoa, datanglah awan hitam, selama 40 tahun awan nggak pergi-pergi. Ini mukjizat Nabi Musa. Awan hitam sudah datang 40 tahun nggak pergi-pergi. Mereka pasang kemah, nggak bisa tinggal sini, udah panas. Udah pasang kemah, minum udah ada, air udah ada. Dipukul Nabi Musa tongkatnya dipukul batu. Fam fajaran min husnatan syara'ina. Muncratlah 12 pancuran mata air. Dan setiap suku minum 1 pancuran. Al-alimah dulu nasib masyarakat. Setiap suku 1 pancuran. Setiap suku 1 pancuran. 12 suku 12 pancuran. Bani Israil 12 suku. Membuktikan Bani Israil tidak kompak sesama mereka. Minum dari 1 pancuran yang sama aja lain suku. Mereka kalau melawan kita bersatu, tapi kalau mereka perang. Maka orang Islam kalau mau bersatu, ya udah. Gara-gara belum subuh, bikin masjid baru. Nggak mau kamu jangan dulu. Kita bikin masjid baru. Ya udah. Kita bilangnya gara-gara nggak mau bersatu. Orang berkumpul mati yang pakai belum subuh, masa datangnya terakhir bintang. Yang tidak berkumpul nggak datang, ayat-ayatnya. Mati yang gak berkurung masa datangi itu kaum muda masa datangi. Mati yang gak berkurung yang berkurung kamu datang. Mati Alion dua-dua datang. Gak mau berpikir. Udah ada air, awan sudah ada, maka tinggal Bani Israil di situ 40 tahun. Mereka datang lagi ya Musa, air sudah ada, awan sudah ada, kemah dari depan, makan.
Ibu satu datang setiap subuh bangun tidur mereka buka kemah, sudah ada makanan dari langit dua, manna wasalwa, madu dan daging kurung. Di mana saya bawa madu dan daging kurung. 40 tahun Bani Israil makan makanan dari surga. Jangan dilawan otak Bani Israil kalah. Otak nenek moyang dia makan makanan surga 40 tahun. Nenek moyang kita makan tiwul 40 tahun. Melawan Yahudi ini bisa dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai akal kita kalah. Mereka lebih licik, lebih cerdas. Siapa lagi yang makan dari langit? Ibu Nabi Isa, Siti Maria, dikurung dalam kamar oleh Nabi Zakaria pamannya. Bapak beliau Imran, imam besar Masjid Al-Aqsa, wafat ketika dia dalam kandungan. Setelah beliau remaja, setiap jam makan bapaknya pakciknya lah ya. Karena ibunya saudara kandung Ibu Maryam itu, istrinya Nabi Zakaria itu saudara kandung Ibu Maryam. Diantarlah makanan, diajarkan sholat, diajarkan baca Taurat pagi dan petang. Setelah gadis ini remaja, lupa Nabi Zakaria mau makan. Sibuk dakwah, malam-malam baru teringat, aduh, anakku sahabatnya nggak makan. Maka Nabi Zakaria lari-lari bawa makanan dan minuman. Ketika kunci kamar dibuka, ternyata kamar itu sudah penuh dengan makanan dan minuman bermacam-macam aneka ragam buah. Berkata Nabi Zakaria, "Qala ya Maryam, anta laki anak." Maryam, anakku, dari mana makanan ini itu? Qala huwa min indillah, ini makanan dikirim Allah dari Allah. Tapi tidak tanya. Kita memakan, kata Allah, kamu menerima kulu mimma fil ardi, hanya bisa makan yang di bumi ini saja. Halal dan yang halal. Tak cukup halal. Thayyiban, baik. Jadi halal tak cukup. Itu puluh. Halal enggak? Kalau sakit perut, bapak makan puluh kalau kamu tak ada. Berarti kan tak boleh orang sakit perut kalau habis makan puluh. Otak kami bagus kan? Bagus. Kalau kolesterol sudah 300, makan otak kami. Besok pagi bengkok. Orang Aceh ratusan tahun tidak makan jeroan. Nenek-nenek kita duluan masuk Islam kita pasti. Orang yang dakwah orang dari Mekah Arab sana mesti buat kita sampai ya. Baru ke Sumatera Utara, baru terakhir ke Jawa, terakhir ke Papua sama. Betul nggak? Orang kita duluan, kita yang paling barat. Ya pernah kita makan jeroan ratusan. Rasulullah itu kalau memotong kambing, jeroan ditanam, usus-ususnya semua ditanam. Yang dimubahkan Nabi makan darah cuma 2, hati dengan limpah. Itu pun Nabi yang makan. Boleh kita nanti. Selain itu ditanam, usus-usus ditanam, babat yang macam andul itu ditanam. Ada orang Aceh makan babat makan usus. Sampai tahun 50-an, datang orang Minang kemari. Ini gara-gara hati. Kita potong, kita tanam, orang beri, jangan ditanam, itu rancang banget. Dibawahnya pulang ke rumah, dikarinya itu usus, dibaginya ke rumah kita. Sedap omak, sedap kita sekarang makan usus sudah. Gara-gara orang Minang aja. Halal tapi tak baik, kalau tak baik tidak baca. Nanti asal urat, segala macam tak penyakit. Paham? Jadi pikirkan itu. Kita tidak makan yang haram, cuma bagus. Tapi tidak makan yang haram, kali pokok aja. Pahalanya itu adalah memberikan yang lain. Kita salah ngaji saja. Kita ngaji, kita bilang kan 5 hukum. Wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Kita bilang kita berhentikan layak haram. Ada yang Tuhan bilang berhentikan layak haram. Yang wajib dalam Islam yang wajib diperindah, tak bisa diperbanyak. Hanya bisa diperindah. Sholat subuh 2 rakaat cukup. Tak bisa sholat jalan karena subuh masih panjang, masih sejuk. Marilah kita sholat subuh 40 rakaat sampai olahraga. Tak bisa. Yang wajib tak bisa diperbanyak. Yang wajib hanya bisa diperindah. Sholatnya ke masjid, pakai jubah, pakai harum-haruman, cari imam yang fasih, bacaannya yang lama, yang panjang, maksud terasa nikmat, tumak ninahnya dijaga.
Diperindah, yang wajib diperindah. Yang sunat diperbanyak. Nah, kalau sunat boleh diperbanyak. Wadkurullaha katsiran, zikirlah kamu sebanyak-banyak. 1000 banyak, belum. 10.000 banyak, belum. Berapa banyak zikir yang disebut banyak? Kata Rasulullah, hatta taqula majnun, sampai orang kampung mengatakan kamu gila. Zikir sampai orang kampung bilang gila zikir. Tentang zikir, gila. Puasa. Puasalah kamu, puasa sunat sebanyak-banyak sampai orang bilang kamu gila puasa. Baca Quran, sunat baca sampai semua orang bilang gila baca Quran. Sholawat sebanyak sampai orang bilang gila sholawat. Itu sampai begitu. Kafir banyak. Misalnya datang orang dari desa Bancong, datang orang ke Bancong lagi dari Solo. Dia bilang sama kecil, saya mau jumpa kawan saya sekolah SMA. Joko, ada 7 Joko. Yang dari Solo, 5 dari Solo semua Joko. Orangnya kurus, 5 kurus. Oh, dulu dia waktu SMA waktu kenal zikir, dulu dia mau zikir, naik sepeda zikir, mau zikir. Oh, Joko yang minta zikir. Ya, sana dia belok sini, belok sana. Ukuran sunat itu sampai orang bilang kita gila sedekah. Sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sedekah. Ada duit sedikit sedekah, ada duit sedikit sedekah. Ada begitu, ada. Ibu saya salah satunya. Asal dia kata Quran, setiap hari Jumat dia kata Quran. Ibu saya orang Cina, anak Cina ini. Setiap hari Jumat kata Quran. Dia masak dengan itu. Kadang 5 bungkus, kadang 10 bungkus, kadang 30 bungkus. Sekarang ada berapa? Kadang-kadang cuma 5 bungkus. Antara kebagian dekat masa ini sudah 5 bungkus. Besar bungkus, isinya 3. Ayam goreng dan daging sama telur sawah. Saya bilang kenapa harus 3 ini? Kalau nasi di sana belum banyak Pak. Kalau lauk pagi ini dia makan telur, siang dia makan ayam, malam dia makan udang. Dalam hati saya kalau dia dinaik sama kepala asrama. Sampai wafat ibu saya. Kalau ada duit dia pasti suka sekali. Dan ingat pesan sama saya. Kalian anak-anak, kalau datang tamu saudara-saudara dari jauh, bertamu di rumahmu, kasih ongkos pulang. Kau untung ongkos pergi balik. Sampai segitu anak Cina. Dapatnya dia macam sini. Bapak saya lahir di Medan, tapi nenek saya orang Tamiang. Tapi sekarang masih pulang saya di istana Maharaja itu. Masih kami jaga 120 tahun. Jadi kalau datang tamu saya hitung itu. Dia datang dari sana, ongkos kemari, pergi ke sana, kasih ongkos. Itu pesan ibu. Ada orang yang hobinya sedekah, sampai mau makan sedekah. Bulan puasa, menjelang puasa itu, ibu saya masak rendang 10 kilo. Memang pandai sekali masak. Masak rendang 10 kilo. Saya bilang, itu apalah, saya di Jakarta. Saya ngapain lebih banyak masak rendang, saya kan 10 kilo. Apa dia bilang, alah, inilah terakhir minggu bikin rendang. Habis ini kan mau bikin lagi. Tahun depan ini nggak buat rendang lagi. Jangan malas nanti. Ini mau bagi-bagi rendang ini. Ini kali terakhir. Betul, seminggu Ramadan wafat ibu saya. Berbanyak yang sudah sampai orang bilang kita gila. Dan ingat, manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan hobinya. Rasulullah bersabda itu. Kalau ulama mengatakan masih banyak, manusia mati dengan hobi. Kalau hobinya zikir, mati sedang zikir. Kalau hobinya baca Quran, mati sedang baca Quran. Kalau hobinya sunat, mati sedang sujud. Kalau hobinya sedekah, mati sedang. Dulu ada sekda di provinsi Sumatera Utara namanya Abdul Manan Simatupang. Itu sekda provinsi Sumatera Utara, orang kaya, bapak-bapaknya kaya. Dia punya rumah di Mekah. Setiap tahun dia perbarui kontrak rumahnya di Mekah. Dia pergi haji 37 kali dia haji. Dia bilang sama saya, nah, bapak kerinduan bapak mati di Mekah. Dalam hati saya mesti kena. Karena memang hobinya itu Mekah 37 kali. Wafatnya sedang haji. Manusia mati dengan hobi. Kalau matinya, kalau suka
sholat pagi itu. Perbanyaklah amal sunat sampai kita dibilang gila, gandrung kata orang Jawa dengan amalan itu. Nanti kita benci dengan cara itu. Yang ketiga yang berubah disedikitkan. Makan ala kadarnya, minum ala kadarnya. Jangan banyak-banyak. Wakulu wasyarat wala tusrifu. Makanlah minum jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah benci dan suka Allah dengan orang yang makan yang halal tapi ternyata makan itu enaknya sepiring. Piring kedua, piring ketiga bosan. Sebakul mati, makan sebakul. Tak bisa nafas mati. Yang lupa baju tak sebanyak. Baju 7 aja. Saya baju 7 dan satu model warna sama. Anda tahu baju saya 7. Karena baju ini kalau 40 hari yang dipakai dia melaknat yang punya baju. Memang bosan ditulis. Baju ini kalau 40 hari yang dipakai dia melaknat si punya. Kalau 7 kan tiap hari ganti. 40 bahaya. Maka yang lupa sedikit saja. Sendal perlu bisa pasang. Sepatu perlu bisa. Tak bisa pakai sepatu kerja, sepatu olahraga. Ada kawan saya sepatunya 4.000 pasang. Kan gila itu. Kakinya cuma 2, sepatunya 4.000. Udah apa ya? Memang boleh. Murah tapi ngapain banyak-banyak. Yang ketiga yang makruh diberhentikan. Yang makruh baru diberhentikan. Rokok berhenti. Makan jengkol berhenti. Yang makruh berhenti. Main batu itu makruh. Main batu kalau nggak berjudi. Di sini kan? Itu kalau nggak berjudi makruh. Ya, kalau main batu itu dari habis isya sampai ajan subuh berubah. Kan ada setan ini. Main batu. Main catur. Main catur itu makruh kalau berjudi. Ulama kita mengatakan lebih baik pegang buah dan daging babi daripada pegang buah catur. Lama saya dulu di masjid. Pegang babi kan haram. Itu pasal harus dicuci. 7 kali dengan air suci lagi sekali catur tanah 6 kali. Tapi pegang buah catur kan tidak betul sama. Iya, tapi pegang daging babi kan lebih lama. Kalau kita pegang daging babi mana mungkin 2 jam kita pegang apa tuh daging babi? Pasti perlu berlangsung. Betul nggak? Betul nggak? Kalau main catur 1 hari bisa 10 jam, 50 tahun. Matinya dengan main catur sekali. Yang makruh, yang haram tidak disuruh hentikan, jauhi. Saya tidak lupa ya Tuhan, hentikan yang haram. Kan? Ayat Quran katakan jauhi, wala taqrabus zina, jangan kau dekati zina, sudah dosa besar. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina itu sejelek-jelek darah. Fahish dan keji lagi sejelek-jelek. Jauh minuman keras. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Hindari dari bukan disuruh berhenti. Kalau berhenti kan berarti pernah membuatnya. Jauhi karena pernah buat itu. Baru insyaallah ya. Terang. Jadi tugas kita siapkan amal kita yang sunnah yang nanti menolong kita di akhirat. Yang beranak amal itu beranak jariah namanya misalnya. Kalau kita baca Quran, saya baca Quran, mati berhenti. Mana bisa lagi mati baca Quran? Betul. Kalau saya sedekahkan harta saya membangun madrasah Quran, tahfidz Quran pesantren, saya mati mengalir terus pahala orang baca Quran yang ngaji pesantren saya. Setuju? Maka saya sudah buat pesantren, saya sudah buat 2 tanah sudah saya beli 4. Saya niat sebelum mati 10. Tidak besar-besar, pesantren tahfidz Quran 100 orang aja muridnya. Karena murid saya 202 pesantren. 2 saya beli tanah lagi di Sedang 1, di Perawang Riau 1, saya mau beli 10, 6 lagi kurang. Kalau saya punya 10 tahfidz Quran, pesantren, muridnya 1 hari rata-rata baca 5 juz. Kalau 10 kali 100.000 murid berarti 1 hari 5.000 juz.
kubur saya ketika saya mati. Begitu saya mati, malaikat bawa kentung mau dipukul. Datang 5.000 juz sehari. Kata malaikat licik. Sebetulnya kamu pukuli kau. Tapi itulah kau jahat kau. Bagusnya kau itu bahlul, bagus pasal, bagus sekali kau. Harta kau kasihkan ke anak-anak. Dia baca Quran 5 juz sehari, 5.000 juz masuk ke kuburmu. Gak ada yang mereka kubur. Karena pada 5.000 juz Quran sehari. Kalau kita baca 5.000 juz mana bisa kita sehari 5.000 juz. Tapi kalau kita bantu sampai ada 5.000, ada 1.000 murid, 5.000 juz masuk ke amal kita, tabung amal kita di padang mahsyar, di surga ya Allah. Jangan sia-sia harta kita, insya Allah ya. Kalau di sini banyak daerah-daerah. Kami di Medan terlalu. Saya kuliah nggak ada pesantren Quran di Medan, kecuali di Mendeleng 300 km dari Medan, Bapak. Saya kirim anak-anak taman SD murid-murid saya ke Thailand Selatan untuk menghafal Quran. 20 yang dikirim, 2 pulang nggak sanggup. Karena taman SD masih rindu Bapak. Tinggal 18 yang di sana. Kira-kira 9 bulan satu anak dari Aceh Selatan sudah menjumpai saya di rumah saya. Pak, sama bapaknya. Saya yang bapak kirim di Thailand. Sedihnya saya bercucur ada bapak. Enggak betah kau lah. 9 bulan kau di sana. Kan Pak saya udah sudah tamat saya 37. Subhanallah. Hebat banyak orang Aceh, banyak makan ikan di sini. 9 bulan kau sudah jadi sudah 37 sudah. Boleh dites, memang murid saya. Bacakan pada Quran fasih. Kata bapaknya, Pak, saya mau bikin pesantren di Aceh Selatan. Saya punya tanah saya bikin. Inilah murid saya pertama yang membuat pesantren tahfiz. Tapi di Aceh Selatan, bukan di Medan. Akhirnya 18 itu 17 bulan jadi penghafal Quran. Sebagian buat pesantren di Medan. Satu nggak pulang ngaji hadis untuk musibah. Bukhari Muslim udah untuk video Sahih Ramadan. Jadi guru sana 125. Ketika pulang hari raya kata ibu sama bapaknya harus kawin, umur 25. Dia bilang saya mau kawin sama anak terkusukan ya. Dari mana kau tahu anaknya? Waktu aku pergi digendong-gendong ya anaknya itu. Akhirnya dilamar, saya waktu itu sedang di Amerika. Saya bilang oke, kalau setuju anak kita setuju, kami nikahkan anak. Punya anak 2 muncul juga sekarang. Apa Quran 30 juz ada. Anak Aceh juga Aceh Tenggara. Kita cari. Tidak jadi mantu saya di Medan sekarang. Sekarang di Medan lebih 3.000 apa? Pada waktu kami kirim di Thailand itu orang apa kan tinggal 3 orang. Satu saya Aswail Tinobov, guru saya, satu lagi saya Khawailin Daulay guru saya, yang satu lagi Syekh Maruf Ahmad di Masjid Agung guru saya. Kalau 3 itu wafat, saya tanya guru saya, Syekh Aswail Atrof, Syekh Tuan, saya panggil Atrof. Kalau wafat Atrof 3 tak ada lagi penghafal Quran di Sumatera Utara. Apa nasibnya? Lama dia nggak berkedip, takut, tersinggung katanya, berkaca-kaca katanya. Terus dia bilang kasihan ke penghafal. Kalau kami bertiga penghafal Quran ini wafat, tak ada lagi penghafal Quran di Sumatera Utara. Seluruh Sumatera Utara dilaknat oleh Allah. Dari gubernurnya sampai gembel-gembel. Ini fardu kifayah lah mencetak penghafal Quran. Itulah saya benar-benar berhari-hari saja ini. Akhirnya saya jumpai pimpinan jemaah yang Medan, gimana kita buat? Ada penghafal Quran ini menilai. Ada yang lebih bagus di Thailand, itulah kita kirim. Sudah 3.000-an penghafal Quran di Sumatera Utara. Sekarang saya mau buat lagi. Bapak silakan bantu perjuangan menegakkan agama ini. Saya kalau berjumpa pejabat Pak, sebentar aja kata. Kemarin pejabat negara mengasih saya 2 miliar. Untuk apa pesantren? Saya ngomong anak buahnya nomor apa-apa. Saya tanya ini atas nama pribadi dia atau atas nama jabatannya? Pribadi Pak, jabatan mungkin di audit seperti BPK kena kita. Jadi pribadi ya. Gaji pos murah. Ya, dengan tunjangan 20 juta. Mana ada dia bisa ngasih 2 miliar dari mana dia itu? Apa? Ya lama-lama Bapak pesantren biar aja 2.000 nggak apa-apa. Tapi hak dan jamin. Paham?
Cina saya orang Cina juga ibu saya. Tapi saya nggak mau, saya mau yang kecil-kecil, 1.000, 5.000 ke atas. Tapi jangan, insya Allah ya, mari kita jalankan. Alhamdulillah, niatkan ya Allah ini saya diberi pahala sebanyak niatnya. Kalau diberi 50.000 maka dibayar 300 kali lipat. Kalau kebanyakan ambil baliknya 50.000 ambil baliknya 30, oke ya. Bisa jangan masuk 50 balik 200. Sallallahu salamullah ala toha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah ala toha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi abdil badriyah Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamil wa min ummah bi ahlil badriyah Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih Bapak. Ini saya tinggalkan juga kartu komitmen. Siapa yang mau mentransfernya, mungkin Bapak harus bawa cash.